Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Nurafifa Safena dari kelas PHKD NIM 12020124245. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Fikih Munakahat 2 yang telah dibuat oleh Bapak Kemas Muhammad Gemilang. Di sini saya akan menjawab 3 soal. Yang pertama ada soal seorang suami yang nusyus, lalu apakah sang istri boleh menolak atau tidak memenuhi hak dari suaminya seperti berijma, dan apa langkah terbaik yang dilakukan oleh istri dalam mempertahankan rumah tangga serta berlandaskan hukumnya juga. Dan yang kedua, ada apa saja akibat hukum atau konsekuensi bagi sang suami yang melakukan atau mentalak sang istri, dan bagaimana konsekuensi sang istri jika ia meminta khulu. Lalu yang ketiga, kapan sang anak atau seorang anak boleh memilih kepada siapa ia ingin tinggal atau kepada siapa ia ingin hak asuhnya saat orang tuanya ini bercerai. Lalu siapa juga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan biaya sang anak tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yang mana sang suami melakukan nusyus. Namun sang istri ini boleh tidak memenuhi hak suaminya atau menolak permintaan sang suami untuk berijma, dan apa yang dilakukan istri untuk mempertahankan rumah tangganya ini. Si sang istri boleh saja menolak, namun lebih baik sang istri ini melakukan atau memenuhi hak suaminya dengan ikhlas, karena dapat mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi, seperti pahala yang wallahu alam. Nah, sang istri sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nisa ayat 128, langkah terbaik yang dilakukan oleh sang istri untuk mempertahankan rumah tangganya yaitu dengan ikhlas dan damai, untuk mengajak suaminya berdamai dengan baik. Jadi sang istri ini bisa melakukan merias diri depan suaminya, mematuhi perkataan sang suami dan menuruti perintah suami, lalu menasehati suami dengan yang tutur kata yang baik dan lembut agar dapat dimengerti sang suami tanpa ada rasa yang tidak enak lagi, agar tidak terjadinya kembali pertengkaran yang tidak diinginkan. Nah, jadi sang istri ini bisa melakukan dengan ikhlas dan damai untuk mengajak suaminya berubah dengan lebih baik lagi dan berlandaskan hukumnya berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 128, ayat 34, dan surat At-Talaq ayat 6. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yang mana konsekuensi sang suami jika mentalak istrinya dan konsekuensi sang istri jika meminta huluk. Konsekuensi dari sang suami mentalak istrinya ini ada banyak. Talak ini pun terbagi menjadi 2, ada talak raj'i dan talak kubro. Talak raj'i ini masih bisa untuk rujuk karena masih talak kecil atau masih bisa rujuk dalam menunggu masa iddah. Sedangkan talak kubro ini adalah talak yang ketiga atau talak besar, dan talak tidak bisa rujuk kembali. Jika ingin rujuk, si sang istri harus menikah lagi atau membuat akad baru kepada laki-laki lain baru bisa rujuk dengan suaminya yang lama. Tetapi tidak boleh nikah baru hanya karena alasan ingin rujuk, karena itu tidak dibolehkan. Konsekuensi sang suami ini dia tetap wajib menafkahi sang istri sampai dengan masa iddah selesai. Sang suami pun tak boleh menyetubuhi sang istri sampai sampai ia rujuk kembali dengan sang istri jika ia melakukan talak raj'i. Itu konsekuensinya. Nah, jika sang istri meminta hulu, konsekuensinya itu ia harus membalikkan mahar atau ia membayar sang suami berupa benda ataupun uang agar sang suami mau menceraikan sang istri ini. Sang suami juga bebas membayar nafkah iddah atau nafkah yang selama masa iddah untuk sang istri. Baik, yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yang mana sang anak
kapan sang anak boleh memilih tinggal dengan siapa saat orang tuanya bercerai, dan siapa yang harus berkewajiban membiayai sang anak ini atau dan kebutuhannya. Sang anak boleh memilih dengan siapa tinggalnya ya saat menurut kompilasi hukum Islam pasal 105, sang anak boleh memilih tinggal dengan ibu atau ayahnya saat ia sudah mumais atau saat ia sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk, atau ia bisa hidup sendiri. Dia sudah mengerti bagaimana kehidupan. Nah, siapa yang berkewajiban untuk membiayai dan kebutuhan anak ini? Yang berkewajiban membiayai anak ini yaitu ya kedua orang tuanya, terutama ayahnya, karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkewajiban untuk membiayai sang anak yaitu orang tua sampai ia kawin atau bisa hidup sendiri. Jadi sang orang tua ini berkewajiban untuk membiayai sang anak sampai ia kawin atau sampai ia bisa membiayai dirinya sendiri, terutama ayahnya. Tapi jika sang ayah tidak bisa membiayai anaknya atau tidak mampu untuk membiayai seluruh kehidupan sang anak, sang ibu boleh ikut serta untuk membiayai anak ini, karena bagaimanapun sang anak adalah anak dari kedua orang tuanya. Baik, hanya segitu yang dapat saya sampaikan untuk menjawab soal UAS Fikih Munakahat. Semoga dapat memenuhi kriteria nilai dari dosen Bapak Kemas. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan benar adanya jawaban tersebut. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.